bagaimana pandangan Buya tentang kolbu terhadap agama dan bagaimana cara implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari dan membersihkan kolbu gitu Bu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu menyederhanakan pemahaman, jauhkan daripada hiruk pikuknya filosof bercerita tentang hati di mana tempatnya, di sini atau di sini. Sudahlah, yang penting kalau dibilang Anda tidak punya hati, Anda juga kecewa. Sudah, akal tempatnya di mana. Pokoknya kalau Anda dibilang tidak punya akal, Anda marah. Sudah selesai. Kita sering ribut gayanya para filosof, tempatnya akal di mana, di dengkul, di lutut, di sini ada. Jadi nggak perlu membahas masalah itu. Yang penting hati itu ada. Hati itu ada. Dan semua meyakini itu yang menjadikan Anda rindu, yang menjadikan Anda senang, yaitu hati. Nggak usah pakai teori-teori zahir di mana tempatnya, sudah. Yang penting Anda merasakan, Anda pernah kangen ibunda, yaitu hati. Nah, itu kalbu. Pemahaman kita sederhanakan, sehingga selama ini kan kita urusan dengan zahir namanya indera yang 5, kan begitu ya. Indera 5, panca indera, padahal indera kita lebih dari 5. Waktu Anda lapar pakai indera yang mana? Waktu lapar, pernah lapar? Pakai mata? Pakai lisan? Pakai kulit? Pokoknya lapar saya. Waktu Anda rindu dari yang mana? Nggak ada lagi, ya kan? Ada. Jadi ini kuasa Allah ini. Termasuk sesuatu yang unik adalah tiba-tiba ada rindu di hati kita, tiba-tiba ada cinta di hati kita. Oh, kok senang aku dengan dia, ada apa ini semuanya, kan itu ya. Nah, itulah hati. Makanya, nah hati itu semua orang punya hati. Akan tapi hati ini sangat, kadang hati itu bertentangan dengan akal. Hati itu bertentangan dengan akal, sehingga berbeda antara yang kita pahami dan antara yang kita senangi. Kita tahu itu nggak boleh, tapi kita masih melakukannya. Akal kita, ya kan? Akal kita mengatakan itu nggak boleh, tapi kita masih senang melakukannya. Jadi makanya hati nanti ada hubungannya, ada syariat, ada akal, syariat yang dibantu oleh akal. Kalau syariat dibantu oleh akal, ini akan sangat mudah ketemu dengan hati. Sebab hati ini adalah punya kekhususan, dia akan mudah insaf. Kalau sudah dikatakan kebenaran, dia akan patuh. Yang repotkan hawa nafsu, hati kecilmu akan mengatakan kebenaran-kebenaran. Perampok tergede di negeri kita, dia ngerti yang baik sebetulnya. Sehingga kalau punya anak perempuan yang cantik mau dinikahi sama perampok juga nggak mau, karena itu jelek. Kita sebenarnya menyadari itu semua dari hati. Jadi kalau bicara hati itu perlu kita sederhanakan. Pokoknya adalah saya punya hati, saya punya rasa dan sebagainya. Nah, para ulama langsung tutup poin. Bagaimana menjaga hati ini? Nah, hati ini langsung ada, kan kita apanya? Yang ada hubungan dengan hati. Yang ada hubungan dengan hati, hati ada dalam diri kita. Sebenarnya yang ada hubungan dengan hati ini adalah ada dua, manusia dengan Allah, manusia. Jadi hendaknya kita tata urusan kita dengan sesama manusia. Tidak ada orang dendam sama kucing, dicakar besok juga balik lagi dikasih makan lagi. Tapi kalau sama orang dendam, kurang ajar dia, ya kan, biasanya. Maka dalam diri kita ini ternyata urusan dengan manusia ini harus kita tata. Makanya kita perlu menjaga hati kita di saat berurusan dengan sesama manusia. Nah, ini alhamdulillah Islam memberikan bimbingan. Gimana urusanmu dengan manusia harus kamu jaga, agar kamu tidak capek hidupmu dengan dendam, agar tidak capek hidupmu dengan dengki. Itu kan agar tidak capek hidupmu dengan kesombongan. Nah, inilah yang ditata hati. Jadi hati, akalnya suruh mikir begini loh ya. Ada orang melihat tetangganya kaya, seneng, alhamdulillah, keren kaya. Ada atau tidak? Ada. Enak dia, nggak usah cari duit, ikut seneng dia. Tetangganya beli mobil, seneng. Ya Allah, beli mobil, solarnya harum. Oh, orang kampung, hatinya bersih. Loh, ini yang punya akal suruh berpikir. Ini ada orang dengar tetangganya beli motor, mobil, dia seneng.
Tapi yang sebelah itu ngelihat tetangganya beli motor, mobil, kok sakit hati. Ih, kenapa? Paling korupsi dia. Kan begitu, korupsi dia. Loh, jadi yang jadi masalah apa? Hatinya ini rusak. Sebetulnya kalau dia berpikir, kalau orang lain, kalau di orang luar, kalau orang-orang sudah kena kejangkit dengki nggak bisa berpikir lagi karena sudah dikuasai gitu. Kalau orang luar mikirnya enakan mana? Sama yang lihat tetangganya beli mobil sakit hati atau yang lihat tetangganya beli mobil senang hatinya? Coba, langsung ya yang seneng dong. Kan begitu. Cuman kenapa kita nggak bisa jadi orang ini? Bodohnya kita itu. Kita lebih senang jadi sebelahnya. Berarti hati kita belum tertata, akal yang membimbing terus. Pikir dong, mikir. Gitu loh. Jangan sampai sakit hatimu terus dengan itu. Nah ini, makanya ilmu membersihkan hati. Makanya ilmu tasawuf, kisahnya panjang, bagaimana merangi dengki, dengan panjatan doa. Terus kita asah, kalau ada tetangga yang lagi sukses, kita doain ya Allah semoga tambah sukses, berguna, berharga, bahkan kita bantu semuanya. Kalau kita lagi dendam sama seorang, kita kasih hadiah. Terus itu kan pendidikan dalam Islam. Tujuannya apa? Agar hati Anda ini terjaga. Belum lagi kuping harus kita jaga, mata kita jaga, yang kita dengar apa, hati kita bersihkan, tapi kupingnya bolong, dengar macam-macam kotor juga. Nah ini, jadi urusannya adalah menjaga hati, urusan dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah menguatkan keimanan, ini babnya juga urusan hati, urusan akal saja, nggak cukup. Jadi tidak jaminan loh ya, orang yang punya ilmu akidah, pakar akidah bisa tahajudan, belum tentu. Belum tentu rindu tahajud, karena apa? Ilmunya di akal saja, ngerti dialog tentang ketuhanan dia faham kitab tauhid sebanyak-banyaknya, tapi hatinya nggak kenal Allah dia dengan serius. Bukan itu dong, makanya hati itu sangat beda. Bukan ini, bukan akal kita, bukan. Jadi hati itu yang perlu dijaga, indah. Makanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan menyebut nama Allah hati akan menjadi tentram dan sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi penting hati, makanya sederhana urusan dengan manusia, sehingga orang yang hatinya benar akan bahagia dengan siapapun. Nggak akan dendam, ketemu fulan senang, indah. Apalagi dengan istri yang melahirkan 5 anaknya, saudara anak bapaknya, sebab di sana ada orang dungu sama istrinya berantem, ada orang dungu sama saudaranya musuhan. Nah ini kan kotor hatinya, rusak hatinya. Itu loh yang dimaksud kalau tanya agama tuh ngurusi hati ya, sisi itu. Gimana kita dengan saudara kita nggak rebutan waris, bahkan kita malah mudah berbagi? Gimana kita bisa mesra dengan pasangan? Gimana dengan tetangga baik? Kan itu kan urusan hati, bukan basa-basi. Orientasi kita surga. Dalam bahasa, kalau ada basa-basi sosial, kita pakai istilah basa-basi sosial. Kalau orang tidak kenal Allah, basa-basi sosial. Hormati tetanggamu biar kamu dihormati, jaga tetanggamu biar kamu dijaga, rumah tetanggamu jaga, kalau kamu pergi biar dijaga. Itu kan basa-basi sosial. Jangan dicubit kalau nggak ingin, jangan nyubit orang kalau nggak mau dicubit. Basa-basi. Kalau kita tidak, karena Allah, urusannya dengan hati lagi. Seperti itu sederhananya, jaga hati Anda urusan dengan manusia. Makanya segala sesuatu yang merusak hati Anda harus Anda pangkas. Jangan jadi orang bodoh. Nggak cukup Anda faham, tapi hati harus sadar. Orang faham itu nggak baik, tapi kadang dia melakukannya. Dengki itu jelek. Lihat, orang pelit itu juga nggak senang loh sama orang pelit. Orang sombong juga nggak senang sama orang sombong. Tapi kenapa dia masih sombong? Rusak dia. Seperti itu kurang lebihnya. Ayo kita jaga hati semuanya. Makanya ilmu kita ini sebetulnya ilmu membersihkan hati. Nggak ada ujung-ujungnya. Terus membersihkan hati sampai kita subhanallah hidup kita dengan cinta, nggak ada dendam, mudah berbagi, nggak ada saling merendahkan, sehingga dikatakan oleh para ahli orang yang sudah sampai pada makom ini, di dunia seperti di surga. Belum masuk surga sudah kayak di surga. No problem. Wallahu a'lam bishawab.